Terlihat Alvin yang sangat kesal ketika melihat Maxime yang bersikap sok akrab kepada Rachel, sampai merangkul pundak gadis itu. Pria itu mengepalkan tangannya, menahan amarah yang berkecamuk di dalam dada. Rachel ingin melepaskan tangan Maxime, tapi Maxime malah semakin mengeratkan rangkulan di pundak Rachel, membuat Rachel memelototkan matanya kepada Maxime. Mimpi apa dia semalam sampai diperebutkan oleh dua omong? Kamu juga pasti tahu aku adalah pembina OSIS di SMA Pelita. Jadi kalau kamu ingin tahu tentang semua kegiatan OSIS di sekolah, bisa bertanya kepadaku. Alvin menyarankan agar Maxime bertanya kepadanya saja. Dia sangat berharap Maxime segera melepaskan rangkulannya pada pundak Rachel. Namun, Maxime enggan untuk mengikuti permintaan Alvin. Karena memang dia ingin berbicara berdua dengan Rachel. Tidak perlu, karena aku memang memiliki urusan dengan Rachel sebagai ketua OSIS di sekolah. Aku adalah pemilik sekolah SMA Pelita, apakah aku salah jika aku ingin berbicara dengan ketua OSIS di sekolahku sendiri? Aku hanya ingin tahu perkembangan kegiatan ekstrakurikuler di SMA Pelita. Alvin tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin karena dia dibuat skakmat oleh Maxime. Tidak mungkin dia melarang Maxime sebagai pemilik sekolah untuk berbicara dengan Rachel sebagai ketua OSIS di SMA Pelita. Setelah berkata seperti itu, Maxime segera menarik tangan Rachel, membawanya masuk ke dalam mobil. Awalnya Rachel ingin berontak, tapi dia terpaksa harus masuk ke dalam mobil sport tersebut tanpa perlawanan, mungkin karena dia pun ingin menjaga jarak dengan Alvin. Dia tidak ingin menaruh harapan lagi kepada guru idolanya itu. Sit. Alvin mengumpat sambil melayangkan tinju ke udara, ketika melihat mobil Maxime telah melaju meninggalkan dirinya. Padahal dia tidak pernah sekalipun berniat untuk memiliki hubungan khusus dengan Rachel, dia hanya merasa bersalah kepada gadis itu, sehingga dia sering memberikan perhatian kepada Rachel. Tapi entah mengapa dia merasa tidak rela jika melihat Rachel dekat dengan laki-laki manapun. Termasuk di sekolah, Rachel adalah seorang gadis yang cukup populer. Dia adalah seorang murid yang berprestasi dan juga sebagai ketua OSIS di sekolah, tak heran jika ada banyak murid laki-laki mendekatinya. Apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Kita sudah tidak memiliki urusan lagi. Tanya Rachel kepada Maxime yang sedang menyetir mobil. Maxime sangat kesal, bocah itu sangat pilih kasih. Mentang-mentang Alvin adalah gurunya, Rachel selalu bersikap hormat kepada Alvin. Sedangkan jika Rachel sedang bersama dengan dirinya, Rachel selalu menjadi seorang bocah yang menyebalkan. Saking kesalnya, Maxime menyentil kening gadis itu. Usiaku sama dengan Alvin, kamu memanggilnya Pak dan bersikap hormat padanya, tapi perlakuanmu dan cara memanggilmu padaku sangat berbeda. Au! Rachel tidak langsung menjawab, dia mengusap-usap keningnya yang habis disentil oleh Maxime. Rachel pun memandangi Maxime dengan tatapan kesal. Dia tidak mengerti, mengapa Maxime harus mempermasalahkan sebuah panggilan. Ya udah, mulai sekarang aku akan panggil kamu Bapak juga. Kemudian Rachel memaksakan diri untuk tersenyum manis sambil memanggil nama pria itu, Bapak Maxime. Maxime merasa dirinya sangat tua jika dipanggil Bapak, padahal usianya masih 25 tahun. Aku tidak setua itu. Rachel menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia tidak paham apa yang diinginkan oleh pria dewasa ini. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kalau aku memanggilmu kakak, itu terlalu kemudahan. Usia kita cukup jauh. Maxime pun menghela nafas, suara cemprengnya Rachel membuat kupingnya sakit. Gadis itu memang terlihat lebih cantik kalau diam.
Rahel berseru ketika dia tiba-tiba mendapatkan ide, sebuah panggilan yang cocok untuk Maxime. Kalau begitu bagaimana kalau aku memanggilmu Om saja? Om Maxime. Om. Maxime pun tidak terima dipanggil Om oleh Rahel. Apakah dia setua itu di mata Rahel? Maxime ingin protes kembali, tapi baru saja dia mangap, dipotong oleh Rahel. Sebenarnya apa yang ingin Om bicarakan padaku? Kita sudah tidak memiliki urusan lagi. Maxime tiba-tiba menepikan mobilnya di pinggir jalan, membuat Rahel terkejut. Dia memandangi Maxime yang sedang menarik nafas sebanyak mungkin. Tentu saja hal ini sangat berat untuk Maxime. Karena seumur hidup dia tidak pernah bermimpi sekalipun akan menikah dengan seorang bocah tengil seperti Rahel. Sebenarnya permintaan Oma sangat berat untukku. Rahel pun mengiyakan, karena memang dia tidak ingin menikah dengan Maxime. Iya, tentu saja sangat berat. Bagaimana ceritanya ada seorang anak yang masih sekolah tiba-tiba harus menikah dengan om-om lagi? Karena itulah Om harus bersikuku untuk tetap menolak. Maxime memotong perkataan Rahel. Tapi terpaksa harus aku lakukan. Rahel membelalakkan mata saking terkejutnya. Beruntung dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung, sehingga dia tidak jatuh pingsan. Bocah, aku ingin kita menikah. Maxime mengatakannya dengan berat hati. Rahel langsung cegukan, dia sama sekali tidak menyangka bahwa seorang CEO yang sangat arogan itu tiba-tiba melamar dirinya. Sebuah lamaran yang paling aneh sepanjang masa. Mana ada seorang pria melamar seorang gadis dengan panggilan bocah dan dengan nada tinggi pula. Padahal Rahel sudah menyaksikan dengan jelas bahwa kemarin Maxime menentang keras permintaan neneknya ketika nenek Margareta berniat menjodohkan Rahel dengan Maxime. Tapi mengapa Maxime tiba-tiba berubah pikiran? Hari ini Maxime sulit sekali untuk berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Mungkin karena dia telah dibuat kesal oleh Rahel. Maxime Keano adalah seorang CEO yang sangat tampan, kaya raya, dan memiliki pesona yang luar biasa. Jika dia mau memanfaatkan kepopulerannya, dia bisa saja memacari banyak wanita untuk bersenang-senang. Tapi sayangnya dia bukan tipe pria seperti itu. Dia adalah tipe pria yang sangat setia. Di sepanjang hidupnya, dia tidak pernah sekalipun terpikirkan bahwa dia akan ditolak oleh perempuan manapun. Terlebih perempuan itu masih bocah dan miskin. Sungguh membuatnya sangat kesal, harga dirinya runtuh. Jika bukan karena neneknya, dia tidak akan pernah sudi melamar Rahel. Bip, bip, bip. Suara dering ponsel membuyarkan lamunan Maxime. Dia segera mengambil ponselnya yang terletak di atas meja. Rupanya dia telah mendapatkan pesan dari dokter pribadi nenek Margareta yang berada di Singapura sana. I'm sorry, I don't have the right to tell you about the result of Mrs. Margareta's medical examination. I don't want to get into trouble. Maafkan saya tidak memiliki hak untuk memberitahu tentang hasil pemeriksaan medis Nyonya Margareta. Saya tidak ingin mendapatkan masalah. Maxime pun menghela nafas, separah itukah penyakit neneknya sampai sang nenek meminta dokter untuk merahasiakannya. Pokoknya aku tidak boleh menyerah, mau tidak mau aku harus menikahi bocah itu agar omaku cepat sembuh. Walaupun sebenarnya Maxime sangat merasa bersalah kepada Elsa, tapi saat ini kesehatan sang nenek jauh lebih penting. Setelah pulang sekolah, Rahel langsung pulang ke rumah. Rahel sangat merasa bangga kepada dirinya sendiri karena sudah berani menolak lamaran Maxime. Pokoknya aku gak mau menikah sama si Kuyang. Mending aku menjomblo seumur hidup daripada aku harus menikah dengan pria arogan seperti dia. Apalagi aku masih muda.
ucap Rahel. Walaupun dia sangat tahu bahwa Maxime Kaano adalah pria yang tampan dan kaya raya, tapi Rahel sama sekali tidak tergiur dengan semua itu. Yang ada dia akan makan hati setiap hari jika hidup bersama dengan Maxime. Saat ini Rahel sedang sibuk mengerjakan PR di rumahnya. Mungkin karena dia adalah seorang murid yang pintar, sehingga dia begitu mudah untuk menjawab semua soal matematika tersebut. Ngomong-ngomong tentang matematika, Rahel menjadi teringat dengan Alvin. Tadi saat di sekolah Alvin meminta Rahel untuk bertemu dengannya di ruangan guru, Rahel terpaksa datang karena Alvin bilang ingin berbicara dengan Rahel mengenai kegiatan OSIS. Tapi rupanya Alvin menyuruh Rahel untuk datang menemuinya hanya ingin bertanya apa saja yang Maxime bicarakan dengan Rahel. Saat itu Rahel terpaksa berbohong, dia mengatakan kepada Alvin bahwa sebagai pemilik sekolah SMA Pelita, Maxime hanya ingin mengetahui kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Rahel sebagai ketua OSIS di SMA Pelita. Bukannya Pak Alvin tidak peduli padaku. Tapi kenapa dia selalu ingin tahu tentangku? Sungguh Rahel tidak bisa memahami perasaan apa yang sebenarnya dirasakan oleh guru idolanya itu kepadanya. Mengapa gurunya itu bersikap seolah-olah dia sedang cemburu? Padahal Alvin sudah mengatakannya dengan tegas bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Rahel. Tok, tok, tok. Rahel mendengar suara seseorang sedang mengetuk pintu rumahnya. Rahel pun segera bangkit dari tempat duduknya, dia berjalan menuju pintu dan membukanya. Ceklek. Rahel nampak terkejut ketika melihat ada seorang rentenir tua yang sedang berdiri di depan pintu dengan ditemani oleh 2 orang bodyguardnya. Dulu ayahnya Rahel memiliki hutang kepada rentenir tersebut sebesar 300 juta, karena saat itu ayahnya tidak memiliki uang untuk membayar biaya operasi ibunya Rahel. Walaupun akhirnya ibunya Rahel harus meninggal dunia dengan penyakit jantung yang dideritanya. Maafkan saya belum memiliki uang sebanyak itu. Tapi saya janji setelah saya kerja nanti, saya akan melunasi hutang ayah saya. Lirih Rahel. Dia sangat tidak nyaman dengan tatapan rentenir berusia 80 tahunan itu memandanginya dengan tatapan nakal dari ujung kaki ke ujung kepala. Kamu sangat cantik dan masih muda. Udah mending kamu menjadi mainan Engkong aja, bagaimana? Goda rentenir yang bernama Engkong Ahoy sambil mencolek dagu Rahel. Mungkin dia ingin menjadikan Rahel sebagai cabe-cabean. Gadis seumur Rahel memang masih pulen dan menggiurkan di mata para pria hidung belang. Kedua bodyguard berusaha keras untuk menahan tawa, mungkin karena mereka tahu bahwa Engkong Ahoy sering merasakan pinggangnya encok dan pernah mengalami stroke. Tapi masih saja tergila-gila pada daun muda. Rahel segera menepis tangan Engkong Ahoy. Membayangkannya saja membuat Rahel geli. Seorang Maxime Kaano saja sudah dia tolak. Apalagi kakek-kakek tua bangka itu. Jangan kurang ajar, Kong. Walaupun aku orang miskin dan masih kecil, tapi aku bukan cewek yang bisa seenaknya disentuh oleh orang lain. Penolakan Rahel membuat Engkong Ahoy geram, dia pun segera menyuruh 2 orang bodyguardnya untuk membawa Rahel masuk ke dalam mobilnya. Cepat bawa dia masuk ke dalam mobil. Hanya menjual rumahnya saja tidak akan cukup untuk melunasi hutang ayahnya Rahel kepada Engkong Ahoy. Sehingga mau tidak mau, Rahel harus menjadi milik tua bangka itu. Rahel tercengang mendengarnya. Dia ingin berlari, tapi ditahan oleh kedua bodyguardnya Engkong Ahoy. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Teriak Rahel sambil berusaha untuk terus memberontak. Tapi tenaga mereka bukan tandingan Rahel, kedua bodyguard tersebut menyeret Rahel, membawanya untuk masuk ke dalam mobil.
Akan tetapi mereka dikejutkan dengan sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di depan mereka. Kemudian pemilik mobil itu keluar dari mobilnya dan berkata,